Oke, selamat pagi anak-anak. Ini saya akan memberikan satu video yang isinya adalah panduan kalian dalam mendesain suatu form ya. Jadi kalian mungkin sudah berlatih kemarin dengan kakaknya. Ada beberapa hal penekanan yang ingin saya sampaikan. Oke, kita akan membuat form ini ya, form yang saya berikan ke kalian ini. Jadi form daftar rekening, ini tambah rekening baru. Ini adalah modul akuntansi di program yang saya punya. Formnya kecil, tidak besar. Kita manfaatkan space yang ada di sana. Kemudian yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tipe formnya ini ya. Ini hanya ada button silang aja di atas. Jadi minimize sama maximize-nya itu tidak ada. Kemudian di bagian atas ini seperti ada headernya. Kemudian ada tulisan header, ini dia agak tebal sedikit. Kemudian ada komponen ini combo box. Kemudian ini combo box juga, ini text box. Ini text box sebagai pelengkap dari combo box. Kemudian ada text box. Lalu ada check box yang bagian ini. Kemudian text box lagi. Kemudian yang ini ada group box ya karena saya masih pakai VB6 ini. Kemudian ada radio button. Ini ada check box. Kemudian di bagian bawah itu ada button yang kita gunakan untuk melakukan beberapa eksekusi. Baru ini untuk membersihkan isian ini supaya kosong. Kemudian batal ini untuk keluar. Kemudian simpan untuk melakukan penyimpanan. Nah ini akan kita buat. Kemudian dibatasi oleh garis ya, ini garis. Nah ada beberapa ikon yang seperti kertas baru, kemudian rollback, kemudian shape. Ini mungkin nggak akan kita buat. Saya hanya fokus pada teksnya aja. Nah, perhatikan pada tombol baru. Tombol baru ini pada huruf B itu terdapat garis bawah. Ya, jadi kita akan membuat itu. Nah, form yang didesain itu buat serapi mungkin. Nah, kalau yang ini contohnya nih. Ini kita manfaatkan space di kiri itu harus sama dengan space di kanan. Begitu juga space di atasnya. Begitu juga space yang di sini, sehingga letak dari komponen-komponen itu terlihat bagus dia. Oke. Ini karena sedikit ini agak gampang melakukan setting. Tapi kalau kita berpacu pada form yang ini udah agak banyak. Nah, ini form data barang, ini form yang sangat kompleks nih. Jadi banyak komponen yang harus kita letakkan di sana, strategi menyusun seperti apa. Nah, kita perhatikan aja. Ini kita menggunakan rata kanan. Ya di bagian labelnya. Nah kalau yang tadi yang form 5 itu kita menggunakan rata kiri. Kita lihat situasinya. Oke, kita lihat situasinya. Ini kalau kita letakkan menggunakan rata kanan, nggak bagus kelihatannya, kurang bagus. Tapi berbeda dengan ini. Ini karena ada yang teks yang sedikit merek contohnya, kemudian ada kode barcode yang panjang. Bayangkan ini kalau kita gunakan rata kiri, maka merek ini akan terlalu jauh jaraknya dengan komponennya. Ya, sehingga kita ini menggunakan rata kanan. Kemudian dilihat juga posisi T2 kalau misalnya kita menggunakan rata kanan dengan komponen jangan terlalu jauh ya. Karena saya lihat desain kalian itu banyak yang jauh-jauh banget. Kecuali kita menggunakan rata kiri untuk di bagian labelnya. Ya, ini kan kita tidak bisa mendekatkan karena memang posisinya memang seperti itu. Oke. Sekarang kita akan mulai membuat ya. Saya masih menggunakan Visual Basic ini 2010, VB-nya 2010. Ya, saya menambahkan form. Mungkin akan beda sedikit pelakuannya dengan yang versi yang kalian gunakan. Kita akan membuat form misalnya form tambah rekening ya. Jadi dalam pembuatan satu form kita menggunakan alias untuk nama depannya. Form itu biasanya kita menggunakan 3 digit biasanya. Kalau form kita pakai FRM, kalau button kita pakai BTN. Tuh, kalau teks kita pakai TXT, kalau label kita pakai LBL. Oke, kita add. Nah sudah, sehingga kamu perhatikan di sininya harus seperti ini. Ini karena kan menunjukkan ini name-nya ya. Name itu ada ketentuannya, nggak boleh pakai spasi, nggak boleh pakai huruf di depan, nggak boleh pakai tanda baca juga. Oke, lakukan resize pada formnya sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian teksnya cek apa nih, daftar rekening, nomor rekening baru, daftar rekening bagian teks.
Oke, setelah itu kita perhatikan ya, kan tadi itu hanya memiliki tombol silang aja, berarti kita harus ini border stylenya harus kita ubah menjadi fix single ya. Nah di sini belum ada. Nah, harus kalau di VB yang dua VB lama itu otomatis hilang. Tapi kalau di VBNet kita perlu menonaktifkan ini. Minimize box itu kita set false. Jadi untuk set ini Anda bisa memilih panah yang ada di kanan, true atau false, atau melakukan double klik pada tulisannya ini. Double klik. Nah, maka berganti. Oke. Ketika dua statusnya menjadi false, maka di sini sudah hanya ada tanda silang saja. Oke, kita lanjut membuat di bagian header, itu bagian ini. Nah ini kita menggunakan panel. Oke, nah panel bedanya panel di atau panel di sini ya, ini bisa kita set dia nempel di mana gitu. Sebentar dulu, yang mana kita gunakan nempel dock ya, kita gunakan dock. Nah oke, kita akan dock di atas, kemudian kita ubah warnanya. Nah, misalnya menggunakan ini oke, dock itu berarti dia nempel di atas ya. Kemudian tambah rekening baru, jadi kita gunakan label. Nah khusus label ini hanya cuma keterangan saja, kita tidak perlu merubah name-nya di sini, tidak perlu ya, karena kayaknya tidak ada coding yang akan melibatkan label itu, hanya sebatas informasi aja. Oke, kita bisa set hurufnya, font size, fontnya kita bisa lebih besar. Oke, kalau di VBNet kita bisa menentukan kita menggunakan apa. Coba kita menggunakan formnya dulu ya. Formnya ini klik, aktifkan dulu formnya, diklik sehingga yang di sini adalah form. Kita coba kita set ya Arial, kemudian kalau regular ya kita set ke 10 misalnya. Oke, maka otomatis nanti semua komponen ini akan mewarisi Arial 10, tapi bisa juga kita melakukan perubahan. Oke, kita tebalkan 11, kita gunakan coba. Setelah itu kita warnain putih ya. Oke, nah pengaturan ini juga harus disesuaikan letaknya. Jadi kalau misalnya seperti ini kurang bagus karena terlalu mepet ke kiri, jadi buat proporsional antara atas, bawah dan kirinya. Oke, sudah proporsional. Dan kita lanjut ke komponen berikutnya ya. Kita akan membuat ada 4 label, 1, 2, 3, 4. Saya double klik di sini sebenarnya, double klik. Kita lakukan pengaturan aja. Teksnya tipe kedua. Kalau mau lebih cepat copy aja nih. Grup kode nama, grup. Nah ketika terakhir kita misalnya melakukan klik melakukan ini pada teks ya. Untuk yang berikutnya kalau kita melakukan hal yang sama, kita cukup pilih aja komponennya, langsung melakukan editing tipe ya, seperti itu Pak, kode langsung aja tanpa mengetik bagian ini, kita klik kode, maka otomatis bagian ini akan diedit kode. Kemudian terakhir itu adalah nama. Oke, setelah itu kita akan membuat dua combo box. Biasanya combo box ini bisa 2 kali ya, atau bisa
Nambahin komponen itu bisa caranya klik kemudian kita drag, boleh juga seperti itu, atau double klik. Nah, bisa juga seperti itu. Oke. Textbox. Ini bisa kita copy. Di sini ada textbox. Oke. Coba kita posisikan. Biasanya ada view yang kita gunakan untuk melakukan formatting ya. Nah, Inggrisnya view form design-nya mana? So order. Oke, bukan yang ini. Oke, coba lanjut aja kita nih ya. Kemudian, nah di bagian bawah, ini kurang lebar. Kita buat panjang, oke, seperti itu. Kemudian ada status ya. Normal ini berarti kita menggunakan group box. Group box itu ada di bagian kontainer ya. Nah, ini group box. Kemudian kita masukkan tadi button 1, tadi button 2, ini edit dulu, tebak, kemudian ini edit. Oke. Nah, setelah itu di sini ada textbox cast ya. Textbox cast. Oke. Cast. Ini saldonya. Saldo. Oh, status normal. Kemudian di bagian bawahnya tuh ada 3 tombol. Baru ya. Nah, supaya ada garis bawah di bawah huruf B, maka kita perlu tambahkan tanda dan. Baru B seperti itu. Kemudian yang ini batal. Oh iya, sebentar. Baru tuh menggunakan B, batal itu menggunakan ini harusnya nggak boleh ya. Jadi di satu komponen itu nggak boleh. Sebenarnya boleh, tapi dia nggak efektif. Jadi bagusnya kalau B sudah digunakan, maka batal ini menggunakan A. Jadi B batal seperti itu, sehingga A nya terakhirnya adalah simpan. Oke, sudah kita atur dengan baik. Ini tombolnya, ini tombolnya belum bagus ini karena di bagian atas ini lebih besar dia, space pinggiran dengan yang di bagian bawah, maka perlu kita. Nah, untuk membesarkan tombol, kalau menggunakan keyboard, kita bisa menekan shift ya, shift panah bawah gitu, sehingga kita ngaturnya bisa lebih presisi. Setelah itu tambahkan line, apakah ada line di sini? Line. Ada line ya. Outcome-nya bisa dicari kan?
misalnya ada line nggak apa, kalau ada line sebenarnya kita bisa akali dengan menggunakan ini, sebenarnya menggunakan panel. Coba deh kita buat panel, coba panel ya. Nah panel ini kita set dockingnya itu ada di bawah. Oke, di sini mungkin kita warna dikit biar agak beda dia. Nah seperti itu. Ini bisa kita bawa ke bawah, maksudnya dia masuk ke panel ini ya. Nah ini kalau kita resize maka dia akan mengikuti tuh. Oke. Kalau mau menggeser komponen ini menggunakan ini, kalau mau blok kita menggunakan shift ya, bisa shift atau kontrol. Oke, buat apakah sudah rapi, ini kurang ke kiri, kita blok kiri, kemudian kita buat seperti itu. Oke, posisi kiri sudah sama dengan atas, tinggal di kanan, jadi kita kurang kecil-kecilan aja sedikit. Nah ini udah sama nih, kalau belum sama kita luruskan. Oke. Ini udah sama dengan ini ya, posisi kirinya. Kalau belum sama kita luruskan. Oke. Nah ini juga, ini posisi tengah terhadap ini. Oke. Nah ini kita perbaiki lagi. Nah sehingga kita mendapat layout yang proporsional. Oke, ini buat layoutnya. Sekarang baru penamaannya. Tadi mungkin sekaligus membuat komponen, buat nama ya. Ini adalah tipe ya, combo box. Berarti di name-nya kita harus buat CMB tipe. Karena ini yang akan nanti kita coding. Ini ada yang belum bagus posisinya. Oke, kita katakan oke, ini jangan dulu. Oke. Oh ya, ada komponen yang kurang ya. Ini ya. Aset ya. Ini bisa kita copy. Oh, nggak bisa. Oke, copy itu bisa kita melakukan drag, bisa dengan kontrol ya. Jadi saya ulangi, pencet kontrol kemudian drag and drop. Kasih ini kalau ini bisa copy. Ya, dia mau copy. Menggunakan kontrol ya. Ini aset. Double S enggak? Aja. Oke, buat seproporsional mungkin. Ini CMB tipe, kemudian untuk name kita akan name sekarang CMB tipe ini CMB group yang kompak ya. Jadi kalau contoh ini kan dua kata nih, mungkin awalnya kita buat kapital semua. Ini txt kode, yang ini CHK ya, checkbox nih ya, CHK aset. Yang ini adalah txt nama, kemudian yang ini dulu, ini adalah txt tipe ya, txt tipe, ini txt group. Oke. Kemudian yang ini tidak perlu kita namai karena ini hanya sebatas kontainer aja. Kontainer itu artinya menampung dia ya. Kontainer ini, komponen ini adalah sebagai penampung dia bisa, karena kalau dia bergeser yang ada di dalamnya itu kan bergeser, itu disebut dengan kontainer. Ini sama dengan apa ya, truk kontainer itu kan membawa barang di dalamnya, jadi kemana truknya berpindah maka barangnya juga ikut berpindah, seperti itu konsepnya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang bisa berfungsi sebagai kontainer. Lanjut setelah ini. Nah ini kan ini apa, radio button ya, kita bisa berikan nama dengan RBT debug. Oke, ini adalah RBT credit. Kemudian yang ini CHK kas. Nah kemudian di button BTN baru, kemudian BTN batal.
Ini BTN simpan. Oke, penamaan sudah kita. Untuk label-label ini tidak perlu dinamai karena ini tidak akan masuk dalam coding kita, kecuali nanti akan kita coding misalnya nanti ketika klik apa berubah nama. Oke. Nah, setelah itu sekarang mengatur tab ordernya. Jadi kita kan bisa melihat nih tab order. Nah, yang mana duluan gitu? Harusnya ini dulu yang sebagai 0 ya. Ini masuk tab order. Tapi kita kan nggak menggunakan ini sebagai coding, maka kita mulai dari sini. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu biasanya aturan tab ordernya. Nah, ini kita atur. Oke. Nah, tab indeksnya ini 0. Ini nggak perlu karena yang ini itu sebenarnya dia nanti nggak boleh diedit ya. Enable-nya bisa kita false kan, enable-nya. Jadi ini kalau dipilih dia akan menampilkan kode dari tipe sebenarnya. Ini cuma bantuan aja. Kita bisa set enable-nya false, tapi kalau nggak mau bisa enable karena ketika di enable-nya false nanti dia akan agak abu-abu gitu. Kalau nggak mau enable false, lockingnya kita aktifkan. Ada lock. Nah, ini locknya. Locknya kita set dulu. Maka nanti nggak bisa diisi komponen itu. Oke, kemudian kita kembali lagi ke tab index. Tab index. Ini 0. Oke, ini 1 berarti. Ya. Yang ini kita set 2. Tab indexnya 1. Ini tab indexnya 2. Yang ini tab indexnya 3. Yang ini tab indexnya 4. Ini tab indexnya 5. Ini 6. Ini 7. Kemudian bagian ini 8. Ini 9. Ini 10. Oke. Nah, tab index itu kan menentukan dia kalau kita mencet tab kemana dia akan lari, maka dia akan lari ke tab index berikutnya. Coba kalau kita run. Oke, sebentar. Project properties. Nah, tadi saya hapus ya. Startnya itu ada di form ini dong. Oke, kita run. Oke. Nah, ini formnya di kiri ya, runnya ya. Kita bisa atur dia supaya ketika dia muncul dia di tengah. Maka kita ada Windows Start Position. Itu pilih center screen. Kita simpan lagi dan run. Oke, formnya ada di tengah ya. Nah, secara default kursor itu ketika di run akan ada di komponen yang tab indeksnya 0. Tadi kan tab index 0 ini. Oke, sekarang coba kita klik tab. Nah, dia masuk ke tab index yang kedua, masuk ke tab index yang ketiga, keempat, kelima. Oh, ini dilewati, harusnya dia ke sini harusnya. Oke. Lanjut, habis di sini dia ke kas, setelah kas dia ke sana. Harusnya nggak begitu. Coba kita atur lagi. 7 ya. Ini 8, 9 dia malah ke sini. Mungkin ini. Oh iya, bagian ini baru kita set dulu. Ini agak berbeda ya. Saya di VB6 nggak seperti itu. Coba kita set. Ini tab indexnya 4. Ini coba kita set 5. Coba 6, 5, 6. Oh, berarti ini berapa berarti kalau kita harus mengetahui sifatnya dulu, karena 5 itu kan dia sender 5. Oh, kan di dalam mungkin ini harus 0 ini. Oke. Setelah itu ini 5, ini kita set coba 6. Ini berarti panelnya ini 7 berarti. Ketika panelnya ini fokus maka ini harusnya 0. Ini 1. Ini 2. Begitu kah kira-kira? Coba ini berubah nggak nih? Tadi saya masukkan berapa 0? Nah ya. Oke, coba kita tes sekarang. Tab. Oke, ya. Tab. Oke. Dari sini dia akan masuk ke sini. Oke, dia nggak akan ke tab ini berikutnya, tapi bisa kita geser kanan kiri biasanya. Gitu. Tab masuk ke kas.
Oke, dia masuk sudah ke baru, batal, simpan. Ya. Kalau mau memperlihatkan ini kok nggak ada garis bawahnya, pencet aja ALT. Nah, maka muncul. Ya. Oke, kalau dia nggak muncul, coba saya stop dulu. Ini nggak muncul, pencet aja tab, maka akan muncul sini. Oke. Nah, ini adalah shortcut ya. Shortcut nanti coba B coba. B itu kita perintahkan misalnya tadi apa? Ini CMB tipe ya. Fokus. Oke, kita minta kalau klik tombol itu ke sana. Kalau ini maka close formnya ya. Ini close. Oke, kita close. Kemudian kalau yang ini kita munculin message box sana. Message box. Anda klik tombol simpan. Tutup. View information. Saya masih menggunakan message box yang gaya VB6 ya. Kalau menggunakan VB yang terbaru itu nggak begitu. Message box ini message box show gitu, seperti itu. Oke, saya masih menggunakan yang VB6 karena penulisannya lebih simpel. Kita coba. Oke, kita sudah berselancar, misalnya klik baru ya, maka kursor kembali ke sana. Oke, kita coba lagi. Nah, kan B nya ya, kalau kita menekan ALT B maka kursor akan ke sana. Jadi ALT B itu otomatis akan mengklik tombol baru ini hanya melalui keyboard. Nah, kalau batal itu kan keluar. Coba ALT A coba. Oke, maka akan ditutup. Sekarang sekali lagi coba kita simpan, klik tombol simpan juga menggunakan button, menggunakan shortcut keyboard ya. Kalau nggak tahu shortcutnya apa, ini yang huruf apa yang digunakan sebagai shortcut, klik tombol pencet tombol Alt di keyboard. Oke, LTS coba ALTS. Oke, maka message Anda klik tombol simpan. Oke, seperti itu. Ya, ini konsep dari suatu merancang suatu form di Visual Studio ya, Visual Studio. Jadi buat formnya itu serapi mungkin, kiri dengan kanan itu biar bagus. Ini masih belum bagus juga nih. Ini bisa kita maksimalkan lagi. Coba rapiin. Oke. Nah, ini masih belum juga, tapi nggak kelihatan. Tapi kenapa lah waktu kita ngeblok dia seperti itu. Oke. Nah, ini formnya kan udah rapi, jadi enak dilihat seperti itu. Oke, anak-anak, jadi tolong diterapkan teknik yang saya sampaikan di video ini. Oke, sekian, terima kasih.